Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Maulana dengan NPM 250810100016. Pada kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis jurnal yang berjudul Inovasi Pembelajaran Sains dengan VR. Oke, langsung saja kita mulai. Pendidikan sains seringkali terkendala dalam menjelaskan konsep yang abstrak dan kompleks, seperti struktur atom atau fenomena kosmik. Metode pembelajaran konvensional, ceramah dan buku teks membuat siswa cenderung menghafal daripada memahami secara mendalam. Meskipun teknologi virtual reality atau VR memiliki potensi besar dalam menciptakan pembelajaran yang imersif dan interaktif, penerapannya di tingkat menengah di Indonesia masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji secara langsung dampak dan efektivitas penggunaan VR dalam meningkatkan pemahaman konsep dan kolaborasi siswa dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah: pertama, apakah terdapat perbedaan efektivitas yang signifikan antara pembelajaran sains yang menggunakan virtual reality atau VR dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional? Kedua, seberapa pengaruh penggunaan VR terhadap peningkatan pemahaman konsep sains siswa, khususnya pada materi-materi yang bersifat abstrak? Ketiga, bagaimana implementasi VR mempengaruhi tingkat kolaborasi dan interaksi siswa selama proses pembelajaran berlangsung? Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis terhadap jurnal ini, ditemukan beberapa permasalahan dalam pembelajaran sains. Akar permasalahannya adalah materi sains seringkali bersifat abstrak dan sulit untuk divisualisasikan. Metode konvensional seperti ceramah dan buku teks kurang mampu membantu siswa benar-benar memahami materi. Metode ini juga menyebabkan siswa lebih banyak menghafal daripada memahami konsep secara konseptual. Hal ini dapat menyebabkan turunnya antusiasme dan fokus siswa. Maka dari itu, diperlukan inovasi strategi pembelajaran yang inovatif, visual, interaktif, agar siswa dapat terlibat secara aktif dan memperoleh pemahaman yang lebih realistis. Dan melalui pendekatan berbasis virtual reality menjadi solusi potensial untuk menjembatani kesenjangan ini. Untuk metodologi penelitian ini adalah menggunakan metode eksperimen dengan desain pretest dan post-test control group untuk membandingkan secara objektif pengaruh penggunaan VR terhadap hasil belajar siswa. Untuk subjek penelitiannya adalah 60 siswa kelas 11 SMK Negeri 7 Kota Semarang. Lalu siswa akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan yang menggunakan VR dan kelompok kontrol yang menggunakan metode konvensional. Untuk instrumen penelitian, yang pertama itu tes pemahaman konsep sains, kedua observasi aktivitas dan kolaborasi siswa selama pembelajaran. Untuk tahapan penelitian sendiri, langkah pertama adalah melakukan pretest untuk mengukur pemahaman awal siswa. Kedua adalah perlakuan di mana kelompok eksperimen belajar menggunakan VR dan kelompok kontrol belajar menggunakan metode konvensional. Dan yang terakhir adalah melakukan post-test guna mengukur peningkatan hasil belajar siswa. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Ini adalah diagram alur tahapan penelitian. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembelajaran penggunaan VR dalam penelitian ini. Yang pertama adalah siswa menggunakan VR headset, yang kedua sistem VR memproses konten pembelajaran, yang ketiga kolaborasi dalam lingkungan virtual secara real time, yang keempat analisis kinerja dan umpan balik. Tahap data simulasi ini merupakan uji coba awal sebelum diterapkan pada skala penelitian sesungguhnya. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah model pembelajaran berbasis VR ini sudah valid dan reliable serta bisa digunakan dengan baik oleh siswa. Ada 3 mode simulasi yang digunakan. Yang pertama adalah model visualisasi 3 dimensi. Ini merupakan representasi grafik interaktif dan konsep sains.
Jadi siswa bisa melihat objek secara nyata dalam bentuk 3D. Kedua adalah simulasi interaktif kolaboratif. Di sini, siswa dapat bekerja sama secara real-time di lingkungan virtual untuk menyelesaikan tugas-tugas eksperimen. Jadi mereka tidak hanya belajar sendiri, tapi juga berkolaborasi seperti laboratorium nyata. Dan ketiga adalah simulasi eksperimen virtual, yaitu eksperimen berbasis VR yang meniru percobaan di laboratorium, seperti perubahan energi kimia atau gerak planet. Dengan cara ini, siswa bereksperimen tanpa resiko dan tetap mendapatkan pengalaman belajar yang mendalam. Untuk hasil pengujian simulasi ini menunjukkan bahwa kelompok eksperimen mengalami peningkatan nilai yang cukup signifikan, rata-rata lebih dari 20 poin, sementara kelompok kontrol peningkatannya relatif lebih kecil. Sebagai catatan observasi, juga menunjukkan bahwa siswa yang menggunakan VR terlihat lebih antusias, aktif berkolaborasi, dan lebih mudah memahami konsep yang abstrak. Pada hasil penelitian terdapat dua hasil, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara kuantitatif terlebih dahulu. Dari hasil data penelitian, kelompok eksperimen yang menggunakan VR menunjukkan rata-rata peningkatan pemahaman konsep sains sebesar 35%. Sedangkan kelompok kontrol dengan metode konvensional hanya meningkat 15%. Secara statistik, hasil uji tes menunjukkan nilai P lebih kecil dari 0,05, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok. Dengan begitu, penggunaan VR terbukti memberikan pengaruh nyata pada peningkatan siswa tentang konsep pembelajaran sains. Sekarang saya akan menjelaskan hasil penelitian secara kualitatif, yaitu berdasarkan hasil observasi selama proses pembelajaran berlangsung. Dari hasil observasi, terlihat bahwa kelompok eksperimen menggunakan VR lebih aktif dan partisipasi. Mereka lebih sering berdiskusi, bertanya, dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Sementara kelompok kontrol yang menggunakan metode konvensional cenderung lebih pasif. Lingkungan belajar berbasis VR yang imersif dan menarik membuat siswa lebih terlibat secara mendalam. Mereka tidak hanya memahami konsep sains, tetapi juga berinteraksi lebih produktif antar siswa, misalnya dalam berbagai pandangan saat melakukan simulasi eksperimen. Temuan ini mengindikasikan bahwa penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis VR memiliki hubungan kuat dengan peningkatan keterlibatan kognitif dan sosial dalam proses belajar siswa. Penelitian yang dilakukan oleh Jarod Dian Sasatyono, Yuli Fitrianto, dan Ari Atwa Magirayanti ini berkontribusi penting dalam pendidikan sains di Indonesia, khususnya dalam menggunakan teknologi virtual reality. Pertama, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa penggunaan virtual reality terbukti lebih efektif dibandingkan metode konvensional dan peningkatan pemahaman konsep sains. Kedua, riset ini juga menjembatani kesenjangan penelitian. Karena studi penerapan VR di tingkat pendidikan menengah di Indonesia sebelumnya masih sangat terbatas. Ketiga, penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antar siswa, karena VR menciptakan lingkungan belajar yang interaktif. Dan terakhir, hasilnya mendukung pengembangan inovasi pembelajaran di digital di era modern. Oke, sekarang kita masuk ke bab keterkaitan dengan sistem dan teknologi informasi. Penelitian ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan bidang sistem dan teknologi informasi, karena berpusat pada penerapan teknologi virtual reality atau VR. Teknologi ini merupakan salah satu hasil kemajuan utama dari bidang teknologi informasi, yang menggabungkan perangkat keras seperti headset dan perangkat lunak berupa simulasi interaktif. Dalam penerapannya, VR dirancang sebagai proses sistem pembelajaran yang terstruktur. Prosesnya dimulai dari input, yaitu penggunaan headset VR,
Kemudian sistem memproses konten pembelajaran dan memungkinkan kolaborasi secara real time. Setelah itu, sistem menghasilkan output berupa analisis kerja serta umpan balik siswa. Selain itu, VR di sini juga berfungsi sebagai sistem informasi, artinya tidak hanya menampilkan visual 3D, tetapi juga mengumpulkan data tentang interaksi siswa. Kemudian mengolahnya menjadi informasi yang bisa digunakan oleh guru untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Jadi, secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan penerapan nyata konsep sistem dan teknologi informasi dalam bidang pendidikan melalui media pembelajaran berbasis VR. Sebagai kesimpulan dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan virtual reality dalam pembelajaran sains memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman siswa, terutama pada materi yang bersifat abstrak dan kompleks. Temuan ini membuktikan bahwa VR jauh lebih efektif dibandingkan metode konvensional karena mampu menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif, imersif, dan mudah dipahami secara visual. Dengan teknologi VR, siswa tidak hanya memahami konsep secara teori, tetapi juga merasakan pengalaman langsung, berkolaborasi, dan berdiskusi secara real-time di lingkungan virtual. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar teknologi VR dapat mulai diterapkan lebih luas dalam sistem pendidikan. Dan untuk penelitian selanjutnya bisa difokuskan pada efektivitas jangka panjang, serta penerapan di berbagai bidang ilmu lainnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.